Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu sih situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Verly ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verl Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang triggernya banyak sih. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh, sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Oke. Apa nih kira-kira tanggapan warganet mengenai statement dari VB tadi ya? Apa fungsi dan kerjaan Mas di posisi Mas yang sekarang? Kayak gitu. Ada yang nimpalin juga nih tapi. Nemenin Fuji main. WK. Ya, pro dan kontra emang selalu ada ya. Setuju banget Mas Dewan, ini ada anak nakal. Ya lah di tag lagi namanya. Keren banget Mas Dewan. Malam minggu masih lama ya man. Mas Dewan dapat salam dari KDM, suruh langsung tinjau ke barak biar tahu kegiatan siswa di sana.
kayak gitu. Mas Dewan, sejatinya tidak ada, Dewannya gitu tulisannya, sejatinya tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah anak yang butuh perhatian dan pelukan dari orang tua. Kadang mau manja sama ortu sibuk, akhirnya mereka mencari kegiatan lain. Gitu sih yang sering terjadi memang ya. Ibu-ibu yang nangis karena anak-anak dibawa ke barak TNI itu maunya ibu itu yang nakal diapain? Paling males baca komentar yang harus mikir gitu ya. Ibu yang nangis karena anak dibawa ke barak TNI itu maunya ibu itu anaknya yang nakal diapain? Maunya ibu itu anaknya itu diapain gitu ya? Coba. Ada yang nimpalin? Ada yang nangis. Emaknya juga nakal, makanya dimaklumi sama emaknya. Yalah. Hidup Kang Deddy Mulyadi, katanya gitu. Lawak dulu, katanya gitu. Hidup Pak Deddy, katanya hidup KDM, gitu katanya. Setuju Mas Dewan, yang penting ada pendampingan psikolog dan psikiater ya, supaya bisa ditangani secara psikis dan mentalnya juga gitu. Pendidikan dan moralitas semangat Mas Dewan, gitu katanya ya. Next. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi Sorry batuk ya guys ya. Mas kan dapil sini, mendingan turun deh Mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada Mas berwacana. Nah yang Mas maksud tuh yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana Mas? Ini orang tuanya dititipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh Mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh Mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara Mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk Om jangan tantangin, lebih baik action Mas ya, daripada terus kita itu bikin rencana. Salah satu statement dari akun milik Om Zen katanya gitu guys. Verrel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional, langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrel Bramasta itu tidak ada yang salah, karena di videonya Verrel itu dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud dan segala macam, itu beda-beda. Nggak bisa dipukul rata ya gitu, cara asuh, cara bonding, ataupun cara memberitahu, ataupun ya istilah kasarnya mengurus seorang anak gitu ya, untuk membimbing, apalagi dengan background yang mungkin tidak mudah yang pernah dilalui oleh anak itu, dengan beberapa faktor yang sebelumnya ya, entah dari keluarga, lingkungan, atau apapun itu ya harus memang pendampingannya harus lebih ya. Beda-beda per individu. Menurut Verrel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrel itu nggak salah, tapi balik lagi harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrel itu mesti terjun langsung ke lapangan, sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak gak, tidurnya nyenyak gak, dan segala macamnya. Dan Verrel tahu nggak kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya? Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini, kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Verrel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach, ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu
itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu sih situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuman mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuman rapat terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Jaswell emang selalu vokal sih ya gitu, dari beberapa ya kasus besar atau fenomena besar yang pernah terjadi di Indonesia ya gitu, event itu dari dunia artis, politik apapun itu gitu. Coba sekarang kita pindah ke tanggapan warganet menanggapi VT dari Jaswell berikut tadi ini ya. Bagus sih Farah ngasuh Dedek main di playground. Waduh, si V lagi main drakor sama si F bucinan terus gitu. Dah po, orang baik pasti banyak musuhnya, orang kerja dengan baik pasti ada yang nggak suka. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau angkat derajatnya Bapak Gubernur Jabar, katanya gitu. Ya amin. Ya, si V ini mulai cari muka katanya gitu semenjak dekat dengan Astuti. Waduh, siapa lagi itu? Si Jas lebih cerdas, mantap Pak. Masih ke kanak-kanakan, belum waktunya jadi pejabat gitu katanya guys. Soalnya yang dipikirin V maunya main terus ke playground bareng F gitu. Ditantang sama Om Zen katanya suruh turun langsung, yakin berani dia katanya gitu. Om Zen yang di VT sebelumnya ya gitu. Mbak, biasanya saya suka VT Anda, tapi kok kali ini saya nggak suka, Anda kok jadi marah-marah. Padahal si V bukan mengkritik, dia hanya mencoba menjelaskan kekhawatiran sebagian orang tua, sehingga dia menyarankan agar program ini dievaluasi lebih dalam dan melihat segi psikologinya juga gitu. Dibales nih sama kreatornya, sama si Jas ya. Menjelaskan kekhawatiran itu, mengkritik agar dikaji ulang kan. Saya juga nggak marah-marah loh di VT ini. Kalau ibu nggak suka sama VT saya, kali ini nggak apa-apa kok, katanya gitu. Semoga nanti VT yang lain ibu suka ya, katanya gitu. Sesantai itu sih Jas ya. Apa nih, pendekatan militer terhadap siswa yang dianggap bermasalah perlu dipertimbangkan serius ya, gitu ya. Seperti yang disampaikan di VT sebelumnya, terutama dari sisi aktivitas dan dampaknya terhadap psikologis anak gitu. Tapi kalau dengan persetujuan orang tua itu ya gimana ya gitu. Orang tuanya sudah setuju, kemudian dengan beberapa background yang mungkin ya bisa dibilang orang tuanya udah
kewalahan ya mungkin perlu bantuan dari pihak luar gitu untuk mengurus anaknya gitu sih. Jadi memang pada intinya ya, ini menuai pro dan kontra dan juga menuai kontroversi juga gitu. Khususnya VB juga tadi menyampaikan bahwa program militer ya, khususnya dari atau ala KDM itu memang ya terlalu keras lah untuk diterapkan kepada anak-anak khususnya di dunia pendidikan katanya gitu. Yang katanya juga kurang efektif, kemudian juga dampaknya terhadap psikologis anak ke depan gitu. Gimana kalau menurut kalian soal ini ya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.